Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Seberapa pentingkah kecerdasan emosional dalam bekerja? Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Nah, di video ini saya akan membahas mengenai ketiga hal tersebut. Oke, yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi masalah, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Sedangkan menurut Patton, kecerdasan emosional merupakan suatu rangkaian emosi, pengetahuan emosi, dan kemampuan-kemampuan yang mempengaruhi kemampuan individu secara keseluruhan dalam menghadapi masalah tuntutan lingkungan secara efektif. Intinya, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. Kemudian, bagaimana sih pengaruh kecerdasan emosional dalam bekerja? Cerdas secara emosi akan membuat kita mampu untuk menerima, menilai, dan mengendalikan emosi terhadap sekitar. Sayang sekali apabila kita memiliki IQ yang tinggi namun tidak diimbangi dengan emosi yang stabil. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan emosional yang rendah, mereka akan sulit untuk berkonsentrasi dan sering salah dalam mengambil keputusan. Tak hanya itu, mereka pun biasanya kurang peka dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Padahal, ketika kita mampu berinteraksi dengan orang lain, tentunya mudah bagi kita untuk membangun relasi dan chemistry kepada rekan kerja kita. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia kerja, tentunya akan penuh dengan interaksi sosial. Kita harus mampu bekerja dalam tim, bernegosiasi, mengemukakan pendapat, dan berkomunikasi secara bijak. Selain itu, orang yang cerdas secara emosi, mereka dapat mengelola emosi dan perasaan mereka, sehingga ketika ada feedback negatif dari atasan pun akan menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Baper itu nggak salah kok teman-teman. Tentunya tidak ada orang yang selalu senang dan siap menerima kritikan pedas. Namun, hal tersebut jangan sampai memakan waktu terlalu lama. Nah, disinilah kedewasaan kita sangat berperan penting. Bagaimana kita menyikapi bahwa kegagalan merupakan salah satu proses dalam bekerja. Bukankah lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri? Dalam hal-hal seperti inilah kecerdasan emosional sangat berperan. Maka tak heran jika dalam buku Emotional Intelligence and Social Intelligence, The New Science of Human Relationship yang ditulis oleh Dr. Daniel Goleman, yang menyatakan bahwa 80% kesuksesan bergantung pada kecerdasan emosional atau EQ. Sedangkan EQ hanya menyumbang 20% saja. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Kita harus mampu membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian, kita harus menyimak dan mendengarkan lawan bicara kita. Dengarkan dan simak pembicaraan yang dimaksud dari lawan bicara kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, siap berkomunikasi. Ketika terjadi masalah, kita harus membicarakannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian jangan takut untuk ditolak. Setiap usaha ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu diterima dan ditolak. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Lalu mencoba berempati. Kita harus dapat mengerti situasi yang dihadapi oleh orang lain. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kemudian pandai memilih prioritas. Hal ini diperlukan agar kita dapat memilih mana yang diprioritaskan dan mana yang bisa kita tunda, sehingga kita harus menyelesaikan yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Selain itu, siapkan mental. Situasi apapun yang akan terjadi, kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Kemudian, ungkapkan lewat kata-kata. Katakan maksud dan keinginan kita.
kita dengan jelas dan baik agar apa yang kita maksudkan bisa diterima oleh orang lain. Kemudian bersikap rasional. Kecerdasan emosi memang berhubungan dengan perasaan, namun kita tetap harus berpikir secara rasional. Dan yang terakhir yaitu fokus. Kita harus berkonsentrasi terhadap suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan memaksakan diri kita untuk menyelesaikan 4-5 masalah secara bersamaan, karena pada akhirnya hal tersebut tidak akan selesai secara optimal. Nah teman-teman, hal tersebut yang dapat saya sampaikan mengenai seberapa pentingkah kecerdasan emosional dalam hidup dan bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.